Halo guys, kembali lagi di channel Frau ID. Video ini adalah gabungan antara cerita GTA 5 Prolog part 1 dan part 2. Karena di versi yang sebelumnya itu terpisah. Jadi bagi kalian yang suka maraton atau video panjang gitu, nah ini ya cocok untuk kalian. Ya, biar kalian ngerti alur cerita GTA 5. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Diceritakan pada tahun 2004 di kota Northampton terjadi sebuah perampokan bank. Perampokan itu dilakukan oleh 3 kawanan, yaitu yang pertama ada Michael, yang kedua Trevor, yang ketiga itu ada Brad, dan ada satu teman mereka yang mengintai dari jarak jauh atau membantu di bidang menghack sistem yang bernama Lester. Michael menyandra pegawai bank dan menyuruh mereka untuk masuk, dan Trevor menuju ke brankas untuk meletakkan bom. All set. Phone it in. I'm making the call. All right, we gonna do this? Huh? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Saat bom diledakkan, mereka sangat kegirangan karena menemukan emas yang sangat banyak. Nah, di saat mereka keluar, Michael disandra oleh security di sana. Dan di saat Michael disandra, Michael mengatakan sebuah quotes. Quotes-nya seperti berikut. Dan Trevor pun dengan gesit menembak kepala security itu, dan Michael berhasil lepas dari sergapan security itu. Nah, mereka keluar lewat jalur belakang. Mereka pun meledakkan pintu dengan bom. Saat mereka keluar, mereka dikepung oleh banyak polisi. Drop it, prick! Don't be as dumb as you look. Let's get out of here. Fuck these guys. Can't be many more cops in this town. Bring them. This is fucked, man. And the thing is blown. I got my share. It's still wide open. Cars up here. Let's go. Move, come on. The kid might have failed. This wasn't in the job description. Move. We're coming through. Back the fuck down. Back forward. Come on, get to the driver. Let's move. Come on. Let's go. Let's go. Mereka pun berhasil menembaki polisi hingga mereka bisa kabur dan kembali ke mobil. Dan di mobil mereka mengobrol. Tidak lama kemudian, ada mobil polisi yang menembaki mereka. Peluru tembakan polisi itu mengenai driver. Jadinya, driver itu dikeluarkan mayatnya, dan Michael mengambil alih kendali mobil tersebut dan Trevor menembakinya. Akhirnya
Mereka berhasil membalikkan mobil polisi yang mengejar mereka. Dan ya mereka aman, jadinya tidak ada yang mengejar. Come on, let's get to the chopper. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Saat mereka melewati jalan, mereka belok kanan secara tiba-tiba karena di hadapan mereka itu ada polisi yang menembaki mereka. Karena mereka belok kanan secara tiba-tiba, jadinya mereka tidak melihat bahwa ada kereta api yang melintas. Dan mobil mereka pun tertabrak oleh kereta api. Untungnya mereka aman dan hanya mobilnya saja yang lecet. Mereka pun keluar dari mobil dan Michael kekeh bahwa dia ingin kabur menggunakan plan awal atau menggunakan helikopter. Where the fuck's the chopper? Tak lama kemudian, ada sebuah peluru melesat di dadanya Brad. Di situ si Trevor cepat-cepat berlindung, tetapi bodohnya si Michael itu malah tidak berlindung dan melihat keadaan si Brad, padahal si Trevor sudah memanggil untuk segera berlindung. Dan sesuai dugaan, Michael pun ikut terkena tembakan. Karena Brad dan Michael sudah tertembak, jadinya yang tersisa satu-satunya itu adalah hanya si Trevor. Tiba-tiba, banyak mobil polisi berdatangan untuk menembaki Trevor. Awal-awal si Trevor masih bisa melawan para polisi dan menembakinya. Tetapi lama-kelamaan karena keterbatasan amunisi dan tenaga, Trevor pun memilih untuk kabur. You fucking cocksuckers! Dan agar ia tidak ditembaki, ia melihat seorang wanita dan ia jadikan sandera agar para polisi tidak menembaknya. Ketika Trevor melihat kondisi semakin tidak baik, dia memutuskan untuk meninggalkan wanita itu dan kabur. Dan juga ada beberapa polisi yang mengejarnya. Selanjutnya diperlihatkan sebuah prosesi pemakaman yang jenazahnya itu adalah jenazahnya si Michael. Teman-temannya turut hadir untuk mengirimkan doa terakhir kalinya kepada Michael. Dan secara plot twist, Michael tiba-tiba datang dari balik pohon dan menyaksikan prosesi pemakaman dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira siapa ya yang ada di peti mati tempat jenazahnya Michael tersebut? Sembilan tahun kemudian, pada tahun 2013 di kota Los Santos, diperlihatkan Michael yang sedang berada di kantor psikiater yang bernama Dr. Isya. Di situ Michael curhat tentang kehidupannya. Dr. Isya adalah psikiater yang jahat dan licik. Dia membuat pasiennya marah dan mematok dengan harga yang tinggi. Setelah scene Michael dan Dr. Isya, ada seorang debt collector yang bernama Franklin Clinton. Dia merupakan gangster dari The Families. Geng Grove Street adalah geng yang bajunya dominan memiliki warna hijau di kota Los Santos. Di GTA 5 tidak ada geng Grove Street Families karena sudah tergantikan oleh geng The Families. Jadi alasan Rockstar tidak memasukkan geng Grove Street Families agar universe GTA itu tidak menjadi amburadul atau kacau. Karena yang kita tahu, GTA 5 adalah GTA yang berada di HD Universe, sedangkan GTA San Andreas berada di 3D Universe. Oke, back to the topic. Franklin memiliki teman yang bernama Lamar Davis. Mereka sama-sama debt collector.
Mereka berdua bekerja untuk toko showroom mobil kredit dan liciknya, showroom mobil itu hanya mau mengkreditkan atau menjual mobil mereka kepada orang yang kurang mampu. Ketika pembeli tidak bisa membayar kreditannya, mereka akan punya alasan untuk menarik paksa mobil tersebut. Singkat cerita, bos Franklin menyuruh Franklin untuk mengambil sebuah mobil SUV berwarna kuning oleh anaknya Michael yang bernama Jimmy. Jimmy sombong karena dia bilang akan bisa mencicil mobilnya dengan usahanya sendiri. Namun, Jimmy telat membayar dan mobil itu ditarik. Franklin menuju rumahnya Michael dan menyelinap masuk ke rumahnya Michael. Di situ juga Franklin melihat istrinya Michael yang bernama Amanda sedang berselingkuh dengan pelatih tenis. Ketika Franklin berhasil menyusup ke garasi rumah Michael, Franklin langsung tancap gas meninggalkan rumah Michael. Di tengah jalan saat Franklin balik menuju showroom, di situ tiba-tiba ada Michael yang muncul di kursi belakang. Michael bersembunyi di balik selimut. Ternyata Michael sudah tahu bahwa anaknya telat membayar cicilan mobil dan ada debt collector yang menarik mobil tersebut. Ia menodongkan senjata ke kepala Franklin dan Franklin meminta maaf. Ia berkata hanya menjalankan tugas dari bosnya. Michael menerima permintaan maaf Franklin itu dengan syarat harus mengantarkannya ke showroom mobil itu dan menabrakkan mobilnya ke arah showroom itu. Dan akhirnya Franklin menuruti permintaan itu dan langsung menabrakkan mobilnya ke showroom tersebut. Dan toko mobil itu hancur berantakan. Dan Michael menyuruh Franklin untuk pergi dari showroom itu sembari memberinya uang tip. Dan terjadilah gelut antara Michael dan bosnya Franklin. Dan di situ Simeon kalah dari adu hantam itu dan Michael mengancam untuk menyuruh menutup showroom itu karena sangat meresahkan warga yang ada di kota Los Santos. Singkat cerita, Franklin dipecat dari tempat kerjanya dan sekarang dia menjadi pengangguran. Dan dia teringat bahwa dia ingat Michael si orang kaya dan dia pun ke rumahnya untuk mencari pekerjaan. Akhirnya Michael mengajak Franklin ke bar, tetapi ia ditelepon oleh anaknya Jimmy. Ternyata kapal pesiar milik Michael dicuri oleh geng. Si Jimmy adalah tipe orang yang kayak sok-sokan berbisnis gitu, tetapi selalu zong. Dan Michael menyuruh agar Franklin membantunya mengambil kapal pesiar tersebut. Terjadi aksi kejar-kejaran dan parkur dari si Franklin. Dia berhasil menyelamatkan Jimmy tetapi gagal mendapatkan kapal pesiar Michael. Dan Michael dan Franklin pun menjadi sahabat karena dia berhutang budi kepada Franklin karena sudah berhasil menyelamatkan nyawa anaknya. Dan Michael pun menyuruh Franklin agar sering-sering berkunjung ke rumah Michael karena dia juga butuh pekerjaan. Singkat cerita, Michael memergoki istrinya Amanda sedang berselingkuh di rumahnya bersama pelatih tenisnya sendiri. Michael pun marah dan langsung menuju kamarnya Amanda dan ternyata di dalamnya ada si pelatih tenis. Dan langsung Michael mengejar si pelatih tenis dan kebetulan di situ ada Franklin yang baru saja tiba di rumahnya. Dan Michael meminta tolong untuk membantu mengejar si pelatih tenis itu. Dan singkat cerita pun, si pelatih tenis itu masuk ke sebuah rumah yang ada di pinggir tebing. Karena Michael kesal, ia pun menghancurkan rumah tersebut. Ternyata rumah itu bukan milik si pelatih tenis, melainkan merupakan rumah istri simpanan Martin Madrazo.
Martin Madrazo adalah bos geng narkoba Meksiko. Dan di situ Michael tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Martin Madrazo. Dan di situ Michael mengalah dan berencana mencari uang untuk memperbaiki rumah istri simpanannya Martin Madrazo. Karena Michael diancam jika ia tidak bertanggung jawab, ia dan keluarganya akan terancam dan membunuh keluarganya. Dan di situ Michael mencari uang dengan cara menelpon teman lamanya yang bernama Lester, si hacker profesional yang membantunya saat perampokan bank di Northampton dulu. Akhirnya Michael, Franklin, dan kru-kru dari Lester melakukan pencurian di toko emas yang ada di Los Santos. Pencurian itu berhasil dan Michael juga berhasil mengembalikan uang ganti rugi dari si Martin Madrazo. Dan di situ Martin Madrazo sangat takjub karena Michael itu bukan orang yang pembohong, tapi dia juga benar-benar menepati janjinya karena dia telah berhasil mengembalikan uang yang ia minta untuk memperbaiki rumahnya. Selang beberapa hari muncul karakter utama lainnya yang bernama Trevor. Trevor ternyata masih hidup dan ia tinggal di daerah gurun pasir yang bernama Sandy Shores, yang berjarak bermil-mil jauhnya dari Los Santos. Di situ diperlihatkan Trevor sedang bermain FF bersama bikers perempuan yang bernama Ashley. Saat asik-asiknya bermain FF dengan si Ashley, di situ Trevor melihat berita bahwa telah terjadi perampokan toko perhiasan di Los Santos. Dan salah satu saksi mata bilang bahwa dia diancam oleh salah satu pelaku pencurian itu dengan kalimat sebagai berikut. You get thousands of things every day. You make sure this is one of them. That's pretty scary. Back to you in the studio. Give it up! I got him! I saw your face. I'll remember you. You forget 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? So for the last time, move it. Man, get the fuck out my face. Oh! You forget 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. Nah, di situ Trevor langsung ngeh dan nyadar bahwa quotes itu sama seperti quotes yang dikatakan Michael pada perampokan di Northampton dulu. Dan di situ karena dia teringat Michael, dia pun memutuskan keluar rumah dan memutuskan untuk berhenti bermain FF dengan si Ashley. Saat Trevor keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada muncul bikers yang bernama Johnny. Dia marah-marah ke si Trevor karena dia sudah berani-beraninya gitu bermain FF dengan pacarnya, yaitu si Ashley. Bagi kalian yang belum tahu siapa itu Johnny, Johnny adalah karakter utama dari game GTA 4 The Lost and Damned. Untuk video alur cerita GTA 4 Lost and Damned sudah pernah membahas di channel Frau ID ini. Untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi di bawah ini. Di situ Johnny marah-marah ke Trevor karena dia berani-beraninya gitu bermain FF sama pacarnya gitu. Padahal sebenarnya si Ashley ini dari game GTA 4 pun sudah doyan selingkuh gitu, guys. Nah, karena di situ suasana hati Trevor sedang rusak karena baru mengetahui bahwa Michael itu sebenarnya masih hidup dan kebetulan musuhnya yaitu adalah geng motor The Lost MC, di mana ketuanya itu si Johnny. Dan di situ karena dia kesal, Trevor pun langsung meng-kill si Johnny. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Wait.
Habis mengkill si Johnny, Trevor langsung pergi ke markas Los MC dan mengobrak-abrik markas Los MC itu menjadi hancur sehancur-hancurnya. Di situ juga Trevor memiliki teman yang bernama Ron dan Wade. Teman-temannya membantu Trevor dalam bisnis seperti kokain, narkoboy, ganja, ya pokoknya bisnis-bisnis gelap lah. Di situ Trevor menyuruh temannya si Wade untuk mengecek Michael yang ada di Los Santos. Sembari menunggu kabar dari Wade, di situ Trevor merusak perjanjian dengan geng-geng pembisnis narkoboy seperti The Triads, O'Neill Brothers, dan The Los MC. Singkat cerita, Trevor berhasil mengetahui lokasi rumahnya si Michael. Di situ Trevor langsung tancap gas menuju Los Santos. Sebelum Trevor ke Los Santos, di situ Michael ingin menghabisi semua antek-anteknya The Los MC. Saat itu sedang terjadi acara pemakaman Johnny Klebitz dan beserta para petinggi-petinggi The Los MC lainnya. Dan di situ semua berhasil digagalkan oleh si Trevor. Saat Trevor sampai ke Los Santos, di situ Trevor tinggal di rumah sepupunya Wade yang bernama Floyd. Dan di situ sebenarnya bukan apartemennya milik si Floyd ya. Sebenarnya itu milik pacarnya si Floyd. Dan paginya Trevor langsung bergegas ke rumahnya Michael. Dan ternyata di situ Michael sedang ribut dengan anggota keluarganya karena si Jim tertangkap basah menyembunyikan narkoboy di dalam kulkasnya. Dan di situ terjadilah awkward moment antara Michael dan Trevor. Di situ mereka akhirnya berteman lagi meskipun Trevor itu agak kecewa karena dia merasa dibohongi karena sebenarnya Michael itu masih hidup. Sedikit flashback ke tahun 2004 saat terjadi perampokan di Northampton. Di situ sebenarnya Michael sudah bekerja sama dengan anggota FBI yang bernama Dave Norton. Bagi yang nggak tahu siapa itu Dave Norton itu yang menembak si Brad pada saat perampokan di Northampton itu. Sebenarnya Michael itu sudah bekerja sama dengan si Dave Norton bahwa mereka itu ingin membunuh si Trevor awalnya. Karena si Michael itu ingin terbebas dari segala urusan perampokan dan kriminal lainnya. Karena sebenarnya Michael itu ingin tobat karena dia sudah mempunyai keluarga. Dan sebenarnya yang terus mengajak untuk melakukan perampokan yaitu si Trevor. Makanya di situ Michael ingin membunuh si Trevor dengan cara bekerja sama dengan anggota FBI agar dapat membunuh si Trevor. Di situ sebenarnya agen Dave Norton itu sebenarnya ingin membunuh si Trevor, tapi malah salah sasaran sehingga menembak si Brad. Jadi sebenarnya yang ada di kuburannya si Michael itu adalah si Brad. Jadi ibaratkan itu namanya Michael, tetapi jasadnya itu si Brad. Nah, di sini Trevor belum mengetahui perjanjian rahasia yang Michael buat dengan agen FBI itu, dan dia juga masih belum mengetahui bahwa sebenarnya si Brad itu sudah meninggal karena dia suka masih berkirim-kirim pesan kepada Brad. Dan sebenarnya yang membalas pesan itu sebenarnya bukan si Brad, ya jelas karena dia udah meninggal, tetapi yang membalas pesan itu adalah si agen Dave Norton. Karena berita perampokan toko perhiasan yang ada di Los Santos itu sudah viral, agen Dave pun langsung tahu yang menjadi dalang utamanya yaitu si Michael. Padahal sesuai perjanjian, setelah
mereka semua berhasil menjalankan misi yang ada di Northampton itu untuk membunuh si Trevor. Ya meskipun yang terbunuh si Brad, di situ Michael seharusnya tidak boleh melakukan perampokan lagi. Karena agen Dave Norton sudah tidak bisa melindungi Michael karena kasus pencurian toko perhiasan itu, di situ agen Dave pun memberi dua pilihan, lebih baik Michael itu menyerahkan diri ke polisi atau dia membantu dirinya dan teman-temannya. Di situ Michael memilih untuk membantu agen Norton dan teman-temannya, dan Michael kembali lagi di dunia kriminal. Di situ Michael membantu para oknum-oknum korup di FBI karena pada saat itu koruptor FBI sedang diwawancarai oleh CIA. Nah, karena itu agen Dave meminta tolong ke Michael untuk membantu dirinya dan atasannya si agen Dave. Kabarnya si Franklin sekarang telah menjadi pembunuh bayaran pribadinya si Lester. Karena waktu perampokan toko perhiasan itu, Lester melihat kinerja yang sangat baik dari si Franklin ini. Dan di situ Franklin tugasnya ya membunuh orang-orang penting yang ada di Los Santos, dan sebagai gantinya Lester memberinya rumah mewah yang ada di pegunungan Vinewood dan juga memberinya uang yang lumayan cukup banyak. Dan saat itu pun Franklin menjadi kaya raya dan sudah tidak tinggal bersama bibinya yang ngeselin itu lagi. Dan si Trevor ingin semakin sukses di dunia kriminal. Ia menjadikan apartemen pacarnya si Floyd untuk melakukan setup atau rencana-rencana heist. Di situ Trevor mencuri beberapa alat dan teknologi dari Merryweather. Buat yang nggak tahu apa itu Merryweather adalah tentara bayaran atau private army yang ada di kota Los Santos ini. Dan terkadang Franklin dan Trevor membantu Michael dan FBI jikalau misinya itu terlalu sulit atau memerlukan 3 orang. Di tengah-tengah kesibukan mereka bertiga, Michael ditinggal pergi oleh istri dan anak-anaknya. Di situ Amanda meninggalkan sepucuk surat di meja di dapur yang berisi tentang kekesalan dan kekecewaannya karena Michael sudah kembali lagi terjerumus ke dunia kriminal. Dan meskipun Amanda itu tukang selingkuh, tetapi ia tidak ingin Michael itu mati terbunuh. Terbukti dari kata-kata yang ada di pucuk surat itu. Dan di sini Michael mulai bekerja sama dengan FBI dan FBI juga memperkenalkan Michael ke pengusaha kaya yang bernama Devin Weston. Devin Weston ini adalah lebih tepatnya kayak pengusaha mobil gitu, tapi ya mobil ilegal. Sama seperti karakter-karakter lainnya ya di GTA itu nggak ada yang bener gitu kerjanya. Dan di situ FBI melihat kinerja kerja Michael itu sangat bagus dan makanya Michael itu dijadikan sebagai kayak disuruh bekerja gitu sama si Devin Weston. Dan juga si Devin Weston ini menggunakan jasa keamanannya FBI korup itu agar bisnis ilegalnya tetap aman. Di situ karena Michael sudah bekerja dengan Devin Weston pun memberi imbalan dengan mempertemukan Solomon Richards dengan Michael. Solomon Richards adalah produser film yang terkenal dan Michael menyukai film-filmnya. Bahkan salah satu quotes legendnya si Michael yaitu "You forget to say things every day" itu juga adalah sepenggal kata yang ada di film buatan Solomon Richards ini. Di situ Michael diangkat seperti menjadi asisten pribadinya si Solomon Richards. Karena si Solomon Richards itu mempunyai masalah pada produksi filmnya, di situ Michael dengan sukarela membantu Solomon Richards, toh juga dia ngefans gitu. Nah, jika kalian ingat dengan Martin Madrazo, seorang bos kartel narkoba yang ada di game GTA 5, di situ dia mengundang Michael untuk membantunya karena Martin Madrazo ini sangat respect kepada Michael yang orang itu tepat janji dan memegang janji gitu, nggak bullshit doang gitu. Dan juga si Martin Madrazo itu untuk mengajak juga
salah satu temannya Michael untuk ikut serta membantunya. Dan di situ pun Michael mengajak si Trevor. Dan setelah itu Trevor dan Michael pun OTW ke rumahnya si Martin. Dan ketika Michael dan Trevor sudah sampai di rumah Martin Madrazo, di situ yang membukakan pintunya adalah istrinya Martin Madrazo, yaitu Patricia. Dan Trevor dan Patricia pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Dan di situ Martin Madrazo pun menyambut Michael dan Trevor, dan juga dia itu marah-marah kepada istrinya untuk membuatkan Michael dan Trevor itu kopi. Jadi si Martin Madrazo ini suka marah-marah gitu ke istrinya, seperti kayak nggak mencintainya gitu. Di situ Martin langsung memberi penjelasan atau arahan tentang apa yang harus dilakukan. Di situ Martin Madrazo bilang bahwa sepupunya telah berkhianat kepadanya. Di situ sepupunya membawa bukti-bukti tindakan kejahatan atau kriminalnya Martin Madrazo ke pengadilan atau jaksa. Di situ Michael dan Trevor pun bergegas melakukan tugasnya. Setelah singkat cerita, mereka pun berhasil melakukan tugas yang diberikan oleh Martin Madrazo. Di situ Michael agak kaget karena dia menggunakan senjata-senjatanya Martin Madrazo, dan di situ senjata-senjatanya itu sangat canggih. Bahkan tentara Amerika yang ada di Los Santos itu tidak mempunyai senjata tersebut. Jadi Michael kayak membayangkan gitu, ini senjatanya kayak OP banget gitu. Jadinya Martin Madrazo itu bukan orang sembarangan gitu. Untungnya aja pas dia ngerobohin rumah istri simpanannya Martin Madrazo itu dia segera melunasi hutangnya dan tidak berniat untuk melawannya. Jika dia melawannya, mungkin saja dia dan keluarganya itu tidak selamat gitu. Nah, di situ setelah melakukan tugas yang diberikan oleh Martin Madrazo, di situ Trevor dan Michael langsung ketemuan. Dan gue baru bilang tadi gitu bahwa se-OP apa gitu Martin Madrazo, dan ini si Trevor tiba-tiba dateng sambil membawa istrinya Martin Madrazo, alias menculik istrinya Martin Madrazo gitu. Di situ alasan Trevor membawa si Patricia karena mereka itu sama-sama suka, dan Trevor itu tidak suka kepada Martin karena dia itu suka memarahi atau membentak-bentak istrinya. Di situ Michael dan Trevor berlindung di Sandy Shores, rumahnya Trevor, karena mereka tidak bisa balik ke Los Santos dikarenakan anak buahnya Martin Madrazo itu sedang memburu Michael dan Trevor karena mereka berdua itu menculik istrinya Martin Madrazo. Lalu di saat mereka berdua berada di Sandy Shore, situ Trevor ingin kayak memperbanyak senjata gitu untuk memperluas bisnisnya, yaitu Trevor Philip Industries. Di situ Trevor mengajak Michael untuk mencuri alat-alat atau senjata-senjata canggih dari Meriwether, daerah Bland County. Singkat cerita, tiba-tiba FBI mengunjungi Michael. Ternyata FBI korup itu kekurangan dana untuk mencuri di Human Labs miliknya CIA. Di situ FBI itu menyuruh Michael, Trevor, dan Franklin untuk mencuri di sebuah bank kecil yang berada di Palito Bay. Di situ Michael meminta tolong Lester untuk membantu menyusun strategi dan hackingnya. Singkat cerita, perampokan pun terjadi dan berhasil dilakukan oleh mereka bertiga. Di situ mereka bertiga berhasil melakukan perampokan di Palito Bay dan mendapatkan uang 80 juta dolar. Walaupun pada akhirnya uang senilai 80 juta dolar itu diberikan ke agen Sanchez, yaitu seperti kayak budaknya FBI korup itu. Dan masing-masing dari mereka mendapatkan uang senilai 500.000 dolar. Di situ Michael, Franklin, dan Trevor disuruh melakukan pencurian di Human Labs miliknya CIA karena mereka juga sudah mengumpulkan dana untuk melakukan pencurian itu. Jadinya yang ikut melakukan pencurian itu yaitu Michael, Franklin, Trevor, Dave, dan Steve Haynes. Jadi yang melakukan perampokan itu 5 orang. Singkat cerita, mereka berlima pun berhasil melakukan pencurian itu. Dan meskipun pada akhirnya Steve Haynes, pemimpin dari FBI korup itu, harus berpura-pura dan bersandiwara telah ditembak gitu. Padahal dia juga ikut serta, dan dia itu berpura-pura tertembak dan
berpura-pura sebagai pelindung gitu. Di situ Michael menyuruh Trevor untuk mengembalikan istrinya Martin Madrazo yaitu Patricia. Dan Trevor pun menuruti permintaan tersebut dengan syarat mereka harus melakukan perampokan bank terbesar yang ada di Los Santos bernama The Union Depository, karena perampokan itu sudah mereka cita-citakan saat mereka masih melakukan perampokan di North Yankton. Dan mereka berdua pun kembali ke Los Santos dengan aman. Michael dengan rumahnya yang kosong dan hampa karena masih ditinggal keluarganya, dan Trevor pun kembali ke apartemen milik tunangannya si Floyd. Dan kebetulan saat itu tunangannya si Floyd yang bernama Debra ada di apartemen tersebut. Dan si Debra itu marah karena si Trevor itu kayak senaknya gitu tinggal di apartemen atau rumah milik orang lain tanpa kenal gitu. Dan di situ Debra juga mengusir Trevor, tetapi Trevor itu kayak gak mau gitu dan malah nangis-nangis minta mohon untuk bisa tinggal di sini. Dan di situ Debra pun mulai kesal dan dia bilang bahwa dia itu sebenarnya telah selingkuh kepada si Floyd. Dan di situ terjadi pertengkaran, si Debra memegang pistol, si Floyd memegang pisau, dan ya udah setelah pertengkaran itu Trevor keluar dengan baju yang berlumuran darah. Ya pasti kalian tahulah apa yang terjadi di dalam rumah itu. Karena tak lama setelah itu rumah itu diberi garis polisi. Di saat Trevor turun ke bawah menuruni tangga, di situ dia bertemu Wade. Dan Wade itu adalah sepupunya si Floyd. Dan di situ Wade juga melihat bahwa badannya Trevor itu acak-acakan dan berlumuran warna merah gitu. Dan di situ Trevor mengeles atau kayak bilang, enggak kok, ini hanyalah cairan saus gitu yang ia sengaja lumuri ke badannya gitu. Dan Wade pun percaya. Setelah itu Trevor mengajak Wade untuk pergi ke strip club untuk bersenang-senang. Dan intinya itu Trevor ingin mengalihkan si Wade agar tidak mengunjungi apartemen itu. Di situ saat sudah sampai di strip club, Trevor menyuruh Wade untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita yang ada di sana. Dan juga Trevor membunuh yang pemilik strip club itu. Jadi dia menyimpan jenazahnya itu di kulkas, dan ya otomatis jadinya Trevor yang menjadi pemilik strip club itu. Dan di situ pekerja-pekerja strip club seperti bodyguard dan wanita-wanita yang ada di situ juga mereka pada percaya aja bahwa yang bosnya sekarang itu Trevor. Yang penting juga mereka mendapatkan gaji gitu, karena mereka tidak peduli mau bosnya siapa dan di mana, asal mereka digaji pun itu mereka aman gitu. Di situ juga Trevor mengundang Michael, Franklin, dan Lester untuk merencanakan perampokan bank terbesar di Los Santos yang bernama Union Depository. Dan setelah planning untuk melakukan perampokan di Union Depository sudah selesai, di situ Trevor mengunjungi rumah Michael. Di situ Trevor membujuk agar si Michael ini terus menjadi partner bisnis kriminalnya, dan di situ Michael pun menolak dengan alasan dia sudah punya keluarga dan mengatakan seberapa banyak pun kita berhasil pasti akan tetap ada sisi gagalnya juga gitu. Jadi nggak bakalan menjamin semuanya bakalan berhasil gitu. Di situ Michael bilang bahwa setelah perampokan di Union Depository sudah selesai, ia mau berputus kontrak kerja dengan si Trevor. Maksudnya di sini dia itu pengen berhenti dari urusan perampokan bank segala macem, dan dia itu kayak menyuruh Trevor juga untuk berhenti sampai di perampokan Union Depository juga gitu. Dan di situ Trevor terdiam dan mulai bertanya. Dan di situ Trevor dalam otaknya bertanya-tanya, jika Michael masih hidup, jadi sebenarnya di kuburan Michael itu jenazahnya siapa gitu. Dan Trevor pun langsung bergegas ke bandara pribadinya di Sandy Shores untuk pergi ke North Yankton. Dan di situ juga Michael ikut menyusul untuk pergi ke bandara Los Santos. Saat Michael sudah sampai di bandara di Los Santos, di situ ternyata Michael itu diikutin
geng Triads. Geng Triads itu mengira bahwa Michael itu adalah pacarnya si Trevor. Mungkin geng Triads itu bisa mengira bahwa Michael itu pacarnya Trevor karena selama di Shore itu kan sempat tuh Michael tinggal sementara di rumahnya Trevor. Di situ mungkin mereka geng Triads itu menyimpulkan bahwa Michael itu sebenarnya adalah pacarnya si Trevor gitu. Jika kalian bingung kenapa geng Triads itu tiba-tiba ada dan mengikuti Michael, itu Trevor kan sempat melakukan kayak pembatalan perjanjian kerja gitu ke beberapa geng, dan salah satunya itu kepada The Triads. Nah makanya itu The Triads itu kayak ingin balas dendam dan melakukan penculikan terlebih dahulu kepada pacarnya yang dianggap pacarnya Trevor, yaitu Michael. Singkat cerita, Trevor dan Michael pun sudah sampai di Northampton, dan disitu Trevor langsung menggali kuburannya si Michael dan mencari tahu siapa yang ada di dalam peti mati dari kuburan Michael itu. Trevor kira Brad itu masih hidup dan di penjara, tetapi kenyataannya si Brad itu sudah meninggal gitu. Di situ Trevor syok dan kecewa kepada Michael bahwa dia sudah memalsukan kematiannya, dan ternyata dia juga berbohong bahwa sebenarnya Brad itu sudah meninggal gitu. Tetapi cerita sebenarnya itu Trevor masih belum mengetahuinya, dan itu menurut gua ya bagus gitu jikalau Trevor mengetahui cerita asli di balik itu. Gue yakin itu Michael dan keluarganya itu udah kayak gak aman gitu. Pastinya Trevor udah kayak pengen balas dendam banget gitu karena Michael itu terlalu berkhianat gitu. Di tengah-tengah perseteruan mereka, tiba-tiba geng Triads menyerang mereka berdua. Di situ Trevor berhasil kabur dan Michael pun di situ bertahan. Dan saat singkat cerita Michael itu berhasil selamat dari tembakan para anggota-anggota geng Triads, di situ dia menaiki mobilnya dan ternyata mobilnya itu sudah dirusak gitu sistemnya, sehingga mobilnya nggak bisa hidup gitu. Dan di situ Michael berhasil ditangkap oleh geng Triads. Di situ Trevor sebenarnya kayak cuek aja gitu, nggak peduli bahwa Michael itu diculik oleh geng Triads. Singkat cerita, di Los Santos, Franklin, Lemar, dan Trevor disuruh Devin Weston untuk mengantar mobil curiannya ke tempat tujuan. Tetapi sayangnya, setelah mereka bertiga sudah berhasil melakukan tugasnya mereka, tapi mereka itu tidak diberi bayaran atau kayak gaji mereka itu ditahan gitu. Dan di situ Franklin pun protes gitu. Di situ karena Franklin kesal karena tidak mendapat bayaran, akhirnya pun dia menelpon si Michael karena kan dia tahu si Devin Weston itu dari Michael. Di situ dia sebenarnya ingin bertanya, ini kenapa gua disuruh kerja sama Devin Weston tapi nggak dikasih gaji gitu. Dan si HP-nya si Michael itu nggak aktif, dan di situ kayak Franklin kayak curiga sebenarnya ini Michael di mana gitu. Di situ Franklin merasa kayak ada yang curiga dan pasti nih Michael ada kenapa-kenapa gitu, soalnya tumben gitu si Michael itu HP-nya nggak aktif berhari-hari. Dan di situ Franklin pun menelpon Lester, yaitu si sang hacker temannya Michael. Di situ ia menyuruh untuk membantunya mencari titik koordinat di mana keberadaan Michael sekarang gitu, agar dia bisa mencarinya gitu. Di situ ternyata titik koordinat atau lokasinya itu berada di markas geng Triads yang ada di kota Los Santos, dan Franklin pun langsung bergegas ke sana. Di situ Franklin berhasil menyelamatkan Michael. Singkat cerita, FBI korup itu meminta tolong kepada Michael sekali lagi untuk terakhir kalinya. Di situ FBI korup itu menyuruh Michael untuk membantunya ikut serta dalam mengambil informasi yang berada di gedung CIA itu dan menghancurkan setengah dari gedung CIA itu. Mungkin tujuannya FBI korup itu menyuruh begitu biar rekam jejak kriminal FBI korup itu terhapus atau hilang gitu. Di situ Michael, Franklin, dan beserta kru-kru yang dipilih oleh Lester melakukan pencurian itu, dan singkat cerita pun berhasil.
Setelah pekerjaan itu selesai, Michael ingin bersama keluarganya lagi dan ingin melanjutkan proyek filmnya bersama Solomon Richards, dan Michael pun berhasil membujuk keluarganya untuk pulang dan tinggal bersama Michael lagi. Setelah berhasil mengajak keluarganya untuk pulang, di situ Michael dihadapkan dengan masalah bahwa studio filmnya dan Devin Weston itu akan dijadikan bisnis perumahan kondo oleh Devin Weston. Dan rekaman filmnya berhasil dicuri oleh asistennya Devin Weston. Tapi sayangnya asisten Devin Weston itu tewas dengan cara yang cukup mengenaskan, yaitu tergiling turbin pesawat saat mereka saling kejar-kejaran gitu. Dan Michael pun berhasil mengambil kembali rekaman film tersebut. Keesokan harinya, Michael ditelepon oleh Agent Dave, katanya ada sesuatu yang ia perlu katakan. Di situ Agent Dave bilang bahwa ada masalah baru, dan di situ Michael langsung berkata bahwa ia kira itu sebenarnya ia benar-benar bebas, tetapi ia masih seperti kayak diperbudak gitulah istilahnya, karena ya si FBI korup itu menyangkut pautkan utang budi gitu. Padahal gara-gara cuman satu kesalahan Michael itu, yaitu perampokan toko perhiasan di awal cerita, dan itu jadi kayak senjata untuk Michael gitu, biar si Michael itu mau gitu. Jadi ya itu alat yang digunakan FBI untuk kayak merayu Michael gitu. Di situ tiba-tiba datang Agent Steve dan Agent Sanchez, budaknya FBI korup itu. Di situ Dave bilang, kan gue sudah bilang gitu bahwa gue aja yang ngomong sama Michael karena gue itu paling dekat sama Michael, tapi tiba-tiba mereka berdua itu main datang aja gitu. Dan di situ Agent Steve main kayak nodong pistol aja gitu ke Michael, dan di situ dia bilang jikalau Michael tidak mau membantunya lagi, dia bakalan memenjarakan Michael karena dia sudah dicurigai adalah aktor atau dalang di balik masalah ini gitu. Di tengah-tengah mereka empat lagi berantem sambil nodongin pistol, di situ tiba-tiba ada anggota CIA, Merryweather, dan kepolisian. Di situ menambah suasananya menjadi keruh. Ternyata di dalam FBI korup itu ada polisi baik yang sedang menyamar, dan ternyata polisi baik yang sedang menyamar itu adalah si Agent Sanchez, budaknya FBI korup itu. Ternyata dia adalah polisi yang baik yang sedang menyamar. Makanya yang kayak Merryweather, polisi, dan CIA itu bisa datang mengepung mereka karena yang si Agent Sanchez itu udah cepu duluan gitu. Di situ Merryweather, polisi beserta CIA ingin menangkap mereka berempat untuk dibawa ke pengadilan dan ditahan sementara. Tetapi tiba-tiba ada polisi yang menembak kakinya Agent Steve, dan Agent Steve pun langsung menembak dan mengheadshot si Agent Sanchez. Singkat cerita, Agent Steve pun berhasil kabur dan Agent Dave dan Michael pun berhasil selamat. Dan juga untungnya di tengah-tengah waktu peperangan di situ tiba-tiba muncul Trevor yang menolong Michael dan Agent Dave sehingga mereka bisa sama-sama selamat gitu. Singkat cerita, di rumah Franklin tiba-tiba Tanisha, pacarnya Franklin itu bilang bahwa sebentar lagi dia itu akan mengadakan pernikahan dan dia itu nikah dengan dokter. Dan di situ juga dia bilang bahwa lemar itu sedang diculik oleh geng balas. Di situ tanpa berlama-lama, Franklin pun langsung meminta bantuan Trevor dan Michael untuk membantunya menyelamatkan lemar dari markas geng balas. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil menyelamatkan lemar dari markas geng balas. Dan di situ tiba-tiba ada Agent Dave dan Agent Steve untuk menyuruh Franklin agar membunuh si Trevor karena mereka berdua itu menganggap bahwa Trevor itu adalah biang masalah. Di waktu yang sama, di situ Michael berhasil menjadi produser film yang terkenal karena filmnya itu berhasil tayang dan nama filmnya itu Meltdown. Di tengah-tengah acara jumpa fans di situ, Michael mendapat informasi bahwa rumahnya saat ini tuh sedang dikepung oleh
Meriwether atau tentara bayaran. Yang ternyata yang mengirim Meriwether itu adalah si Devin Weston. Devin Weston itu kesal kepada Michael karena asistennya itu mati terbunuh dan dibilang bahwa matinya itu gara-gara Michael gitu. Jadinya ya rumah Michael itu sedang dikepung dan Michael pun OTW ke sana untuk menyelamatkan keluarganya. Dan di situ Michael berhasil menyelamatkan keluarganya. Dan selang beberapa hari, mereka yaitu Franklin, Michael, Trevor, dan Lester melakukan perampokan bank terbesar yang ada di Los Santos yang bernama Union Depository. Dan singkat cerita, mereka berhasil melakukan perampokan bank terbesar itu yang ada di Los Santos dan berhasil mencuri emas batangan senilai 200 juta dolar. Dan setelah Franklin pulang, ya, setelah berhasil melakukan perampokan bank itu, tiba-tiba Devin Weston itu datang mengunjungi rumahnya Franklin dan menyuruh Franklin untuk membunuh si Michael, dan sebagai imbalannya itu si Devin Weston itu memberikan uang yang banyak. Nah, di situ juga Franklin itu langsung bingung karena si FBI itu menyuruh membunuh si Trevor, sementara si Devin Weston itu menyuruh si Michael. Dan gue saranin itu kepada kalian untuk memilih ending yang tidak membunuh kedua-keduanya, alias menyelamatkan mereka semua gitu, agar ya, karena mereka berdua itu di game ini sangat berpengaruh kepada Franklin gitu, dan mereka itu berdua sama-sama baik gitu, meskipun ya ada yang kayak ngeselin gitu. Dan di situ GTA 5 ini memiliki 3 ending, yaitu ending A membunuh Trevor, ending B membunuh Michael, dan ending C itu menyelamatkan kedua-duanya atau tidak membunuh kedua-duanya dan menghabisi seluruh musuh yang dimiliki oleh setiap karakter itu. Di situ Franklin langsung menuju rumahnya Lester untuk meminta pencerahan. Lester bilang Michael dan Trevor sedang diadu domba oleh FBI, dan nantinya bakalan ada juga FBI dan Meriwether yang menyerang mereka berdua, dan Lester itu menyuruh Franklin untuk membantu mereka berdua agar selamat gitu. Dan di situ setelah sampai di warehouse itu, ternyata bener aja Trevor dan Michael itu sedang saling todong senjata gitu, mau menembak satu sama lain. Dan untungnya Franklin itu datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka, dan untungnya mereka berdua itu belum ada melukai satu sama lain gitu. Dan singkat cerita, mereka bertiga itu berhasil selamat dari penyerangan itu. Di situ mereka memutuskan untuk menghabisi musuh-musuh yang tersisa seperti Stretch yang sebenarnya itu berkhianat karena membuat lemari itu diculik oleh geng balas, dan juga Devin Weston, Agent Steve, dan juga Wei Cheng the Triad. Dan di situ mereka bertiga menelpon Lester untuk meminta titik koordinat untuk musuh-musuh mereka yang masih tersisa itu, dan mereka pun berhasil mendapatkan lokasi di mana musuh-musuh itu sekarang berada. Di situ Trevor OTW ngebunuh Agent Steve dan Dave Norton, dan juga Franklin OTW ngebunuh si Wei Cheng, dan Michael OTW membunuh si Stretch. Singkat cerita pun mereka berhasil membunuh musuh-musuh yang ada, dan sisa satu yaitu si Devin Weston yang diculik oleh Trevor. Di situ ternyata rumahnya si Devin Weston itu dijaga ketat oleh Meriwether, dan di situ Trevor berhasil mengalahkan Meriwether itu satu persatu. Di situ Trevor berhasil menculik si Devin Weston yang ternyata bersembunyi di sebuah kotak gitu, dan dia pun membawanya dan mengikatnya juga, dia menaruhnya itu di bagasi mobil. Di situ Trevor membawa Devin Weston ke tepi jurang yang di bawahnya itu laut yang sangat dalam, dan juga datanglah Franklin dan Michael. Di situ mereka berbincang-bincang kepada Devin Weston untuk terakhir kalinya sebelum mereka bertiga itu mendorong mobil yang berisi Devin Weston di bagasi itu
ke bawah laut, dan mobil itu pun meledak yang menandakan bahwa si David Weston itu sudah mati ya, terbakar, dan juga sekaligus musuh-musuh mereka itu sudah habis. GTA 5 pun tamat dan masing-masing karakter itu bisa menjalani hidupnya tanpa ada gangguan lagi. Nah, sekian video dari alur cerita lengkap game GTA 5. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.